Tolong perkenalkan nama saya Dimas Sirabutar dengan NIM 11S24010. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang ke-9 yang dimana sini kita diberikan dan topiknya untuk tugas praktikumnya yaitu file operation yang dimana di tugas terstruktur kali ini kita akan melakukan operasi berkas yang dimana terdapat dua fitur yang saling berelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Di sini kita diberikan tugas yang pertama yaitu loading initial data. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data tidak kosong. Dengan note yang pertama, data bersumber dari berkas yang tersimpan di directory storage dan Anda tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository atau GitHub. Saat ini telah disediakan 5 inisial data pada yang pertama, storage dorm repository untuk data asrama atau dorm, dan storage student repository untuk data mahasiswa atau student. Jadi nanti kita beri masukan dorm print all detail, student print all detail, maka langsung diberikan keluaran seperti ini. Jadi maksud dari tugas yang pertamanya adalah kita disuruh untuk membuat suatu storage yang dimana isinya itu langsung ya kita berikan masukan seperti ini, print all detail yang dorm, maka langsung keluar di ini data dari dorm atau asrama dari mahasiswa tersebut. Kita buat juga student print all detail, maka nampak langsung data dari mahasiswa tersebut dan tutup dengan tanda garis tiga seperti ini, seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita lihat dulu untuk library-nya. Nah, di sini untuk dorm H ini yaitu header file dorm H, yang dimana ini adalah untuk mendeklarasikan struktur dan fungsi yang digunakan untuk mengelola data-data asrama atau dorm. Jadi di sini kita masukkan struktur dorm T ini adalah struktur yang menyimpan data asrama yang mana di sini diberikan nama 20 atau maksimal 20 karakter namanya dan kapasitas maksimum dari penghuninya. Ini adalah untuk gendernya, jenis kelamin penghuni. Selanjutnya ini adalah resident room itu untuk jumlah penghuni saat ini. Ini fungsi create room ini untuk membuat dan menginisialisasi objek asrama baru. Yang ini adalah fungsi untuk mencetak detail asrama. Untuk fungsi void destroy dorm ini adalah untuk menghapus atau membersihkan objek asrama. Jadi ini hanya untuk header dari dorm hanya ya. Kita masuk ke dorm nya. Ini adalah implementasi dari fungsi yang dideklarasikan dari di dorm H itu. Di sini kita buat fungsi create dorm, yaitu untuk membuat asrama baru di memori dinamis atau malloc dan menyalin nama asrama untuk str copy dan mengisi kapasitas gender, kapasitas untuk mengisi kapasitas gender dan mengembalikan pointer ke struktur dorm yang baru dibuat. Lalu adalah fungsi untuk menampilkan detail asrama dalam format yaitu nama, kapasitas, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan fungsi destroy dorm itu yaitu untuk menghapus asrama dari memori dengan free. Gitu. Oke, sekian untuk penjelasan dari dorm. Selanjutnya kita ke gender. Di sini fungsi gender ini yaitu untuk hanya menentukan dia laki atau perempuan seperti itu. Umumnya gender T, gender male atau gender female. Oke, selanjutnya repository. Untuk repository.h yaitu ini juga sama seperti dorm.h di mana header dari repository ini untuk mendeklarasikan struktur dari dan fungsi untuk menangani data mahasiswa dan asrama ke dalam file. Ini
berikan mahasiswa dengan karakter ID maksimal 10, nama maksimal 50, year, hmm, struktur untuk asramanya minimal 50, kapasitas, dan untuk jenis kelamin. Gitu. Ada juga fungsi untuk memuat data dari file. Oke, kita masuk ke .c-nya. Nah, sini untuk repository.c-nya pertama define max mahasiswa 100 yaitu untuk array untuk menyimpan data. Selanjutnya, nah ini mahasiswa dengan nah ini tadi array untuk menyimpan data mahasiswa yang dimana ada juga jumlah mahasiswa dan jumlah asramanya. Selanjutnya fungsi untuk membuat data mahasiswa dari file yang dimana untuk load students ini yaitu membaca mahasiswa dari file teks atau format dengan ID, nama, year, dan gender. Selanjutnya untuk mengisi array mahasiswa itu untuk menambahkan status unassigned secara default dan mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimod. Selanjutnya untuk ini untuk load dorms ini yaitu membaca data dari asrama dari file sama dengan format, nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin serta mengisi array asrama dan mengembalikan jumlah asrama. Selanjutnya untuk fungsi simpan data mahasiswa ya untuk menulis semua data mahasiswa ke dalam file termasuk status dengan format outputnya itu eh, nah dengan format outputnya itu dengan ID, nama, year, gender, dan status. Gitu. Selanjutnya fungsi untuk menyimpan data asrama ke dalam file yaitu menyimpan sama seperti tadi menyimpan data asrama ke dalam file dengan formatnya itu nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin. Adalah fungsi untuk menampilkan semua data asrama ke dalam layar untuk dorm. Yang ini dan ini adalah untuk menampilkan seluruh data mahasiswa lengkap termasuk statusnya. Mungkin untuk repositorinya, namanya student.h. Ini dia headernya yaitu fungsi yang kita buat itu sama ID-nya 12, ini mahasiswa itu dengan maksimal 12, nama maksimal 40, ini tahun, ini gender, dan pointer asrama yang ditempati mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk fungsi create student ini yaitu membuat dan menginisialisasi data mahasiswa baru. Untuk destroy student itu menghapus atau membebaskan memori dari mahasiswa. Selanjutnya untuk print student untuk menampilkan informasi dasar mahasiswa. Dan print student detail ini adalah menampilkan informasi lengkap mahasiswa termasuk info asrama jika dia memiliki asrama. Selanjutnya untuk assign student to dorm yaitu menempatkan mahasiswa ke asrama tertentu dengan pengecekan misalnya jika dia perempuan diletakkan di mana dan jika masih ada kapasitasnya seperti itu diletakkan kemana. Selanjutnya move student to another dorm ini yaitu memindahkan mahasiswa dari satu asrama ke asrama lain tanpa validasi tergantung implementasinya. Selanjutnya, find student by ID itu untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID di dalam array pointer mahasiswa. Dan move student itu adalah memindahkan mahasiswa ke asrama dengan fungsi assign function sebagai parameter callback. Berguna untuk memodularitas atau fleksibel. Kita masuk ke doksinya. Sini kita buat fungsi create studentnya seperti berikut, yaitu membuat struktur mahasiswa dan mengisi atribut dan mengatur asrama jadi nol atau belum ditempatkan. Yaitu ini dia untuk fungsi destroy student-nya dan free student yaitu membebaskan memori mahasiswa yang dialokasikan dengan malloc. Print student ini dia fungsinya yaitu menampilkan data info dasar dari mahasiswanya
Print Student Detail ini dia fungsinya yaitu menampilkan info lengkap termasuk nama dari nama siswa atau dia unassigned atau ini hasilnya jika dia belum ditempatkan seperti itu. Find Student by ID ini dia fungsinya yaitu mencari mahasiswa berdasarkan ID tadi dari array pointer mahasiswa. Assign Student to Dorm ini dia fungsinya. Nah, di sini kita menempatkan mahasiswa ke asrama jika jenis kelaminnya cocok, atau kapasitasnya belum penuh. Jadi jumlah penghuninya itu dihitung ulang dari awal, bukan hanya berdasarkan residential agar lebih akurat. Dengan mencek kapasitas dan kesesuaian gendernya. Selanjutnya fungsi void move student to another dorm yaitu untuk memindahkan mahasiswa ke asrama baru dan menurunkan residential di asrama lama dan menaikkan dia yang baru seperti itu. Jika dia berpindah maka di asrama residenumnya di asrama lama dan dinaikkan di asrama yang baru seperti itu. Selanjutnya fungsi void move student yaitu untuk memindahkan mahasiswa dengan memanggil fungsi penempatan atau assign function sebagai parameter callback setelah melepaskan dari asrama sebelumnya. Dia fungsinya. Nah, demikian untuk penjelasan dari library-nya. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang pertama tadi. Nah, untuk kodenya ini dia. Oke, pertama untuk inisialisasi datanya kita buat mahasiswa 100 yaitu menampung maksimal 100 data dari mahasiswa dan asrama 100. Selanjutnya untuk membaca dari filenya kita buat ini integer student count load student dorm count load dorm yaitu untuk membuat data dari file teks ke dalam array atau array struktur. Ini dia fungsi untuk loop dari perintah, di mana program ini akan terus menerima perintah, kecuali kita masukkan di inputnya itu tanda garis tiga seperti ini. Oke, kita masuk ke kita coba untuk menjalankan kodenya. Jadi untuk menjalankan kodenya itu kita lihat dari ini dia compile yang mana. Kita coba untuk input yang disediakan di modul. Nah, sini sesuai dengan yang kita buat tadi, di mana pertama untuk dorm, dorm print all detail akan langsung diberikan detail dari asrama dari mahasiswanya. Ini yang sudah kita sediakan tadi. Dan untuk student print all detailnya itu langsung disediakan di outputnya eh, data-data dari student yang sudah kita sediakan dalam filenya seperti itu. Oke, jadi demikian untuk penjelasan dari tugas yang pertama. Kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas kita adalah untuk menyimpan kembali seluruh data mahasiswa, data asrama atau dorm, dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini didasarkan pada taks 1. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan contoh ini dengan menggunakan sel data yang telah dijabarkan tadi pada taks 1. Ini dia input yang kita akan masukkan dan dia simulator akan memberikan keluaran seperti ini. Iya. Nah, selain itu simulator juga akan menulis seluruh data yang ia miliki ke dalam berkas dan contoh berkas storage student repository. Perlu diperhatikan hal yang serupa juga dilakukan terhadap data asrama atau dorm.
Oke, ini ya. Sini. Oke, kita masuk ke penjelasannya, ke kode yang telah kita buat. Ya, kodenya. Jadi program ini membaca data mahasiswa dan asrama dari file, lalu menjalankannya perintah berbaris input untuk menampilkan data. Jadi terakhir ia akan menyimpan kembali data ke file. Sini program kita ini mengenali dan memproses beberapa perintah. Yang pertama itu dorm print all detail dan student print all detail. Yang dimana untuk dorm print all detail itu untuk menampilkan semua data asrama serta angka, no? Jika penghuninya itu belum dihitung, gitu. Dan untuk student print all detail itu menampilkan semua detail mahasiswanya berupa ID, nama, year, gender, dan status. Statusnya ini misalnya dia belum ditempatkan maka akan dituliskan unassigned. Dan untuk fungsi student student print all itu menampilkan semua mahasiswa tanpa status, hanya ID, nama, tahun, dan jenis kelamin. Dan dorm print all itu menampilkan semua kata dari asramanya tanpa jumlah penghuni atau nama, kapasitas, dan gendernya. Jadi data mahasiswanya ini akan baca sebagai storage student repository, dan data asrama dibaca sebagai storage dorm repository. Setelah program selesai, maka data akan disimpan kembali ke dua file tersebut. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan code-nya. Dan input sesuai dengan yang ada di modul. Ini kita lihat untuk outputnya itu sama sesuai dengan yang ada di modul, yaitu dia akan menampilkan data dari mahasiswanya secara dua kali. Ini ya. Akan tampilkan lagi student print all detailnya seperti ini. Demikian untuk penjelasan dari tugas kedua yang saya buat. Sepertinya sudah semua. Maka demikian penjelasan dari tugas praktikum saat ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.